Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fauzia, NIM 2017533025. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membangun website e-bisnis. Untuk tujuan dari materi ini itu nanti kita dapat mengetahui proses dalam membangun suatu e-commerce dalam situs web. Kemudian kita juga bisa dapat menjelaskan isu-isu untuk pengembangan atau hosting. Kemudian kita juga dapat memahami atau mengidentifikasi pertimbangan utama dalam memilih server dan perangkat lunak untuk e-commerce. Kemudian hardware dan tambahan alatnya nanti juga kita bisa identifikasi. Selanjutnya, membangun situs e-commerce itu membutuhkan suatu pendekatan yang sistematis. Ada dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Jadi kita harus tahu tujuan bisnisnya untuk apa, sistem e-commerce yang akan kita buat nantinya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Jadi teknologi informasi yang kita gunakan nantinya juga akan berpengaruh kepada sistem atau kinerja sistem yang kita buat. Ini ada potongan teka-teki pembangunan situs. Jadi untuk membuat keputusan dalam membangun sebuah situs e-commerce, kita harus memperhatikan beberapa bagian penting. Yang pertama ada hardware arsitekturnya, kemudian ada softwarenya, kemudian juga ada telekomunikasinya, desain sistemnya atau desain webnya, kemudian ada human resource itu untuk developernya atau pengembang, dan juga ada organizational capabilities atau struktur organisasi. Selanjutnya ada pengembangan sistem life cycle. Jadi sistem development life cycle atau SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. Ada 5 langkah utama dalam SDLC, yaitu yang pertama sistem analis atau perencanaan dari suatu sistem. Kemudian yang kedua desain sistemnya, jadi nanti kita desain sendiri, kita desain sistemnya dulu. Kemudian baru membangun sistem. Dan yang keempat ada pengujian, dan terakhir pelaksanaan. Tetapi biasanya untuk pengujian dan pelaksanaan itu sendiri kita kadang dibalik. Jadi pelaksanaan dulu baru pengujian, karena pengujian atau testing itu yang testing itu operator sistem tersebut. Kemudian untuk gambar atau diagramnya, nah jadi seperti ini. Yang pertama ada sistem analis atau planning, kemudian ada desain sistem, kemudian building the system atau membangun sistemnya, kemudian ada testing dan juga implementasi atau pelaksanaannya. Dan juga itu nanti akan berputar seperti itu terus. Kemudian untuk sistem analis atau perencanaan dari sistem, itu kaitannya dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi dari sistem tersebut, dan juga kebutuhan informasinya. Yang pertama, tujuan bisnis itu adalah daftar kemampuan yang diinginkan untuk situs yang akan kita buat. Jadi kita harus tentukan tujuan bisnisnya untuk apa. Kemudian baru fungsional sistem. Fungsionalitasnya berisi daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasinya akan diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi fungsi-fungsi sistemnya harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian juga tentu saja kebutuhan informasinya. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan dan juga yang akan dihasilkan nantinya itu apa untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk tabelnya, ini ada bisnis objektif seperti display goods atau menyediakan barang. Kemudian ada sistem functionality, itu fungsi sistemnya. Untuk display goods, jadi sistem fungsionalitasnya ada digital katalog. Untuk informasi yang dibutuhkan ada teks dinamis dan juga katalog grafis. Untuk desain sistem atau hardware dan software platformnya, jadi kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama desain logis, meliputi data flow diagram, kemudian ada deskripsi keamanan dari sistem darurat cadangan, dan juga kontrol yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada fisik desainnya. Jadi
menerjemahkan desain logis ke dalam komponen-komponen fisik ke dalam komputer. Jadi ini untuk desain situs web sederhana. Jadi nanti ada website customer, itu untuk customer yang mengakses situs web kita, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, jadi verifikasi login ini dia akan masuk ke dalam database customer. Jadi kalau misalkan dia setelah login, dia ada tampilan katalog, halaman katalog. Jadi ini nanti terhubung dengan database katalog produk. Setelah setelah kita tampilkan katalog produknya, jadi nanti customer bisa purchase produk. Jadi dia membeli produknya, kemudian setelah mengisi order nanti akan pengawasan produk. Order ship confirmed. Jadi setelah produknya terkonfirmasi, nah ini nanti tadi order database, ada order database-nya, baru kembali ke halaman awal website seperti itu. Kemudian untuk web yang baik seperti itu, kita harus ada komponen-komponen seperti ini, ada database-nya, ada template e-commerce-nya, ada online katalog, mail server, shopping chart, dan lain-lain seperti ini. Jadi untuk paling tidak, karena kita menggunakan internet dan situs website kita akan bisa dijangkau dan diakses oleh banyak customer seperti itu, bahkan ribuan. Jadi kita memerlukan storage yang cukup besar. Seperti contohnya IBM Web Server model 1500 ini, dia dual processor atau W/100 GB. Jadi dia butuh kapasitas server yang besar. Jadi situs kita nantinya tidak akan lemot. Untuk membangun sistem, kita juga akan memperhatikan apakah dia nantinya akan in-house atau outsourcing. In-house itu sendiri, jadi kalau membangun sistemnya in-house, jadi kita membangun sendiri seperti itu. Tapi kalau outsourcing, dia menyewa dari vendor luar untuk menyediakan layanan-layanan yang terlibat dalam pembangunan situs. Untuk keputusan apakah membangun sendiri atau outsourcing, itu nanti ada perbedaannya atau pertimbangannya. Kalau hosting itu atau in-house, dia perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs bisa diakses 24 jam selama seminggu untuk biaya bulanan. Kalau colocation, dia pembelian perusahaan atau sewa server web. Jadi servernya terletak di fasilitas fisik vendor. Jadi kalau misalkan in-house itu dia hosting dan pembuatan situsnya dia di perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau outsourcing itu servernya di luar, jadi di luar perusahaan. Kemudian spektrum peralatan untuk membangun sendiri situs e-commerce kita ada beberapa bagian. Yang pertama, ini untuk codingan kita. Jadi ada HTML itu yang paling dasar, kemudian ada aplikasinya, ada Dreamweaver, kemudian front page, dan juga database itu untuk kebutuhan pembangunan sistem. Kemudian ada ini tools untuk membuat atau membangun suatu sistemnya. Kita ada paket dari Microsoft Commerce Server, kemudian ada IBM WebSphere, atau juga Open Market dan lainnya. Nah, untuk kalau misalnya kita tidak mau membangun dari awal, kita juga bisa menggunakan template-template seperti Bigstep atau dari Yahoo Stores juga. Jadi tinggal kita gunakan untuk pengembangan sistem kita. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Pengujian ini termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan juga pengujian penerimaan. Kemudian untuk pelaksanaan pemeliharaan, pemeliharaannya itu 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situasi darurat, 20%-nya untuk perubahan, dan 60%-nya untuk administrasi umum atau membuat perubahan dan penyempurnaan sistemnya. Kemudian untuk pembandingan,
Perbandingannya ini uh, situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan respon, kualitas, dan juga desain grafisnya atau tata letaknya. Untuk faktor-faktor dalam optimasi situs web ada 3 komponen. Yang pertama page delivery, itu ada besarnya bandwidth, kemudian ada content delivery network, jaringannya, kemudian ada page kontennya, ini ada arsitektur situsnya, dan juga ada page generation, jadi dia efisiensinya, kemudian ada performa dari situs kita, dan juga kecepatan respon dari situs tersebut. Untuk komponen anggaran situs web, jadi kalau misalkan kita mau memberikan anggaran dari pembangunan suatu situs web e-commerce, jadi ini suatu contoh aja. Kalau misalkan untuk pemula dan ahli itu berbeda, dan juga setiap orang tentunya berbeda-beda untuk melakukan penganggarannya. Jadi ini contohnya ada sistem development dan maintenance-nya 26%, untuk lisensi software-nya ada 21%, hardware-nya 18%, untuk hosting-nya kita anggarkan 11%, desain dan develop-nya itu ada 18%, dan juga marketing 6%. Untuk web sederhana, jika dibandingkan dengan multi-tier situs arsitekturnya, jadi untuk arsitektur sistem itu mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan juga tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan. Tapi kalau 2-tier arsitektur, jadi web servernya merespon permintaan untuk halaman web dan server database menyediakan penyimpanan data dan backend. Nah, kalau multi-tier arsitektur ini gabungan dari 2 arsitektur sistem ini. Jadi mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu dan juga lapisan backend sistem perusahaan. Nah, ini untuk 2-tier e-commerce. Jadi ada request dari pelanggan, kemudian masuk ke web server. Nanti ada database yang dinamis seperti ini. Itu untuk 2-tier arsitektur. Tapi kalau multi-tier arsitektur, jadi dia ada web servernya itu berlapis-lapis. Itu ada web server, kemudian ada e-commerce servernya, application server, dan juga backend layer yang membackup server yang ada di atasnya. Itu untuk multi-tier arsitektur. Nih, server web perangkat lunak. Semua e-commerce itu memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Jadi kalau misalkan diakses nanti kita juga butuh web server untuk menanggapinya. Apa aja perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix. Kemudian untuk Microsoft IIS atau Internet Information Server itu sebagai perangkat lunak server web utama kedua. Ini untuk fungsi yang disediakan oleh web servernya. Jadi kalau misalkan fungsinya processing of HTTP request, dia itu untuk menerima respon dari klien. Kemudian untuk security service, dia memverifikasi username dan password. Kemudian ada proses public information required for credit card. Jadi kalau misalkan ada pembayaran di sistemnya gitu. Untuk dia juga bisa email. Jadi kemungkinan untuk mengirimkan atau menjawab atau menerima email begitu. Situs peralatan manajemen. Semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halamannya masih berlaku. Itu dan juga bisa mengidentifikasi file. Situs perangkat lunak manajemen tambahan dan layanan seperti yang disediakan oleh WebTrans itu dapat dibeli. WebTrans itu jadi seperti ini, Trans perangkat lunak. Jadi dia ada beberapa fitur, ada produk, service, support, resource, dan lain-lain. Nah, ini. Jadi dia, atau kalau misalkan pakai website atau blogger seperti itu, jadi nanti ada tracking webnya. Jadi dia kelihatan ada berapa pengunjung, kemudian ada sub menu yang lebih sering dikunjungi itu yang mana, seperti itu. Atau kalau misalkan kaitan dengan e-commerce, berarti produk-produk apa yang lebih diminati dan dilihat oleh konsumen, seperti itu.
Itu ini aja. Aplikasi server, aplikasi web server itu program perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas bisnis yang spesifik yang dibutuhkan dari sebuah situs web. Jadi, apakah middleware atau sejumlah jenis yang tersedia menyediakan berbagai fungsi. Ini untuk fungsi dari application server. Jadi kalau menampilkan katalog, jadi nanti dia menyediakan database produk atau deskripsi produk dan juga harganya. Kemudian untuk shopping chartnya, dia menerima order barang dan juga pembayaran. Tuh, list servernya dia membuat dan mengirimkan list pesan seperti itu, dan juga dia mengatur email marketing gitu. Ini ada beberapa application server dan juga fungsinya. Ini untuk fungsi dari e-commerce sendiri, dia menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online, termasuk dari katalog online, keranjang belanja, termasuk pemrosesan kartu kredit sendiri. Ini untuk jadi dia ada paket software merchant server software ini, dia menawarkan lingkungan yang terintegrasi yang menyediakan fungsionalitas dan kemampuan dibutuhkan untuk mengembangkan situs e-commerce yang lebih canggih seperti itu. Ini dari perbandingan dari situs-situs atau penyedia layanan e-commerce. Ini juga ada traffic dari pengunjung profil yang dari sistem situs e-commerce sendiri. Itu kebanyakan kalau misalkan browse atau mencari produk itu 76%, kemudian untuk mencari konten produknya 51%, dan untuk pembelian dan purchasing goods itu 44%. Itu untuk tipikal pengunjung e-commerce seperti itu. Nah, ini jadi scaling vertical system untuk servernya itu ada vertikal juga horizontal. Kalau vertikal tuh ini dia ada minimal 3 server atau lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan diakses oleh banyak orang itu dia tetap aman, jadi nggak lemot. Nah, ini untuk horizontal system juga seperti itu. Untuk horizontal dia ada server, kemudian di sub lagi sampai ke server bagian-bagian server seperti ini. Nah, ini untuk deskripsinya. Jadi ininya untuk mencapai fungsi bisnis dasar dari sebuah situs web, kita perlu menyadari pedoman desain dan perangkat lunak yang dapat membangun konten aktif dan juga berfungsi untuk kebutuhan bisnis kita. Seperti itu. Nah, ini dilewatin aja. Nah, itu aja penjelasan tentang bagaimana membuat situs website e-commerce kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.